Aku yakin apa yang terjadi sama anak aku ada kaitannya sama masjid baru itu. Kamu nggak usah perlu percaya seperti itu. Nanti bisa syirik. Kisah dimulai ketika seorang wanita yang bernama Rini akan melakukan sholat. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari temannya di kampung yang bernama Alif. Alif mengabarkan kalau budenya Rini yang bernama Yanti sudah meninggal dunia. Bude Yanti adalah orang yang dulu merawat Rini dari kecil. Betapa sedihnya Rini ketika dia mendapatkan kabar tersebut, sehingga dia memutuskan untuk pulang kampung bersama anaknya yang bernama Hafiz. Rini merupakan wanita asal Jombang dari desa Swayan yang sangat tertinggal. Bahkan di desanya tersebut belum sama sekali terjamah oleh listrik maupun teknologi seperti telepon seluler. Hal itu terlihat ketika saat itu di desa tersebut sedang didatangi oleh tim sukses salah satu calon yang akan meminta suara dari desa itu untuk memilihnya di pemilu nanti. Dia menawarkan agar desa itu terpasang listrik dan jaringan seluler. Tapi petinggi dari desa itu yang dikenal dengan sebutan Pak Ustadz pun menolaknya. Karena menurutnya warga desa tidak membutuhkan itu semua. Mereka sudah cukup bahagia dengan keadaan saat ini. Setelah mendengar penolakan itu, petugas tersebut langsung pergi dari sana. Namun di balik seluruh warga yang mengikuti perkataan Pak Ustadz, ternyata ada salah satu warga yang menolaknya. Pak Ustadz pun langsung menghampirinya dan ketika itu dia berkata kalau seluruh warga desa di sana terlalu mengikuti perkataan Pak Ustadz tanpa mempertimbangkan hal baik yang akan didapat ketika listrik terpasang di desanya. Dan ia juga mengatakan jika Pak Ustadz selalu saja seenaknya mengatur dan menyuruh warga, apalagi ketika dulu dia dengan sengaja menebang sebuah pohon dikarenakan dia akan membangun masjid yang baru dari desa itu. Setelah terjadinya perdebatan kecil itu, lalu dia pergi dari sana dan setelahnya Pak Ustadz dihampiri oleh seorang pria yang tidak lain adalah Alif. Alif juga mencoba untuk membuka pikiran Pak Ustadz agar di desanya menjadi maju, mengikuti zaman dengan terpasangnya listrik dan jaringan seluler. Dan pada saat itu juga kondisinya sedang kemarau panjang, sehingga membuat sumber air mulai mengering dan keruh. Tapi lagi-lagi Pak Ustadz membantahnya, karena dia merasa seluruh warga tidak membutuhkan itu semua. Lalu setelahnya dia pergi dari sana. Tak beberapa lama kemudian, Rini dan anaknya tiba di desa itu, dan dia langsung bergabung dengan warga yang lain untuk mendoakan budenya. Rini beserta warga setempat segera menguburkan Bude Yanti. Selama di perjalanan, terdengar beberapa warga sedang mengomentari tentang kematian budenya Rini, yang dimana mereka merasa kematiannya tidaklah wajar, dikarenakan sebelum dia meninggal, dia sempat pergi ke hutan yang terlarang di desanya itu. Rini mendengar hal itu, namun dia pun mengabaikannya. Setelah budenya dimakamkan, Rini pulang dari sana bersama dengan Alif. Sambil berjalan, mereka saling bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Nah, dari sini Alif baru tahu kalau suami Rini ternyata sudah meninggal 3 tahun lalu.
Tak beberapa lama mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di sebuah masjid yang baru dibangun. Sambil mengobrol dengan Alif tentang masjid yang baru dibangun itu, tiba-tiba anaknya pergi menghampiri pohon besar yang ada di dekat sana. Rini yang menyadari hal itu, dia langsung mengejar anaknya dan langsung memberitahu kalau dia dilarang untuk pergi ke hutan karena hutan tersebut adalah hutan larangan bagi warga desa yang ada di sana. Ini hutan larangan. Pantangan buat orang sini. Kemudian mereka pulang ke rumah budenya dan tinggal di sana untuk beberapa hari. Di malam harinya, Hafiz teringat sosok ayahnya. Sambil menahan rasa sedih dan rasa kangennya, dia memandangi foto ayahnya tersebut. Rini yang melihat anaknya yang sedang bersedih, lalu dia mencoba menenangkannya sambil memberitahu kalau mereka akan tinggal beberapa hari di desa itu. Hafiz sempat protes saat itu, karena kondisi di desa ibunya tidak ada listrik dan internet, yang membuat dia menjadi bosan dengan suasana di desa itu. Tapi lagi-lagi Rini mencoba menenangkan anaknya sambil memberitahu kalau dia bisa ikut bermain bersama anak-anak yang ada di desanya untuk sementara waktu. Kemudian Rini langsung bersiap untuk menunaikan sholat. Nah, dari sinilah Rini sudah mulai merasakan ada sesuatu keanehan. Di saat dia sedang sholat, Rini merasakan ada aura kehadiran seseorang dari belakangnya. Dan hal inilah yang membuat Rini menjadi tidak khusyuk dalam menunaikan sholat. Benar saja, di saat dia bangkit dari sujud, terlihat di sana ada sosok yang mengerikan dan sosok tersebut yang kita kenal dengan sebutan Hansab. Ia adalah makhluk halus yang mengganggu kekhusyuan waktu kita sedang melakukan sholat. Dan bahkan saat kita sedang melakukan sholat, dia senang berbisik agar manusia lalai dengan kewajiban sholatnya. Dan ketika itulah, ia mengganggu Rini dengan menjadi makmum sholatnya. Saat itu Rini yang merasakan ada kehadiran sosok aneh di belakangnya. Seketika dia langsung menoleh ke belakang. Namun setelah dia selesai sholat, sosok itu sudah menghilang dari sana. Dan tak beberapa lama terdengar ada suara berbisik yang memanggil namanya. Dengan sedikit keberanian, Rini mencari sumber suara tersebut. Tiba-tiba, mukena yang dia gunakan bergerak sendiri. Dan ketika dia akan keluar dari kamar, betapa kagetnya Rini ketika sosok itu menampakkan dirinya dan membuat Rini ketakutan. Untungnya saja makhluk tersebut sudah tidak mengganggunya lagi, dan Rini pun ternyata masih ada keberanian. Setelah itu, dia langsung melihat anaknya dan memastikan bahwa anaknya baik-baik saja. Keesokan harinya, lagi-lagi Rini diganggu oleh sosok makhluk halus itu. Di saat dia sedang mengambil air di sumur, wajah jin tersebut terlihat jelas muncul di air yang keruh tersebut. Rini pun kaget melihatnya. Tapi di sini Rini juga heran dengan air sumur yang keruh tersebut. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah temannya yang bernama Lastri untuk menanyakan hal tersebut. Sesampainya di sana, Lastri pun memberitahu kalau sudah 2 bulan ini air di sana keruh dan untuk mendapatkan air yang bersih, jaraknya sangat jauh dari desanya. Di sisi lain, Hafiz sedang bermain dengan anak-anak di desa itu. Tapi anehnya ada salah satu anak yang terlihat berbeda. Ia berjalan dengan pincang dan kemudian pergi menuju hutan yang ada di desa itu. Hafiz mencoba mencegahnya untuk pergi ke dalam hutan, namun dia dihalangi oleh temannya dan menyuruh untuk membiarkan anak itu masuk ke dalam hutan. Setelahnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan di malam harinya, seluruh penduduk desa berkumpul di masjid untuk menunaikan sholat berjamaah dan mendengarkan informasi dari Pak Ustadz tentang perkembangan masjid yang sedang dia bangun di desanya. Ketika itulah Hafiz mulai diganggu oleh Hansab dan dibawa ke dunia lain. Hal itu terlihat ketika Hafiz melihat anak yang pincang itu dan memanggilnya, dan Hafiz pun mengikuti anak itu hingga ke dalam hutan. Sayangnya justru dia malah terbawa ke dunia lain dengan seketika, dan di sana ia melihat sosok yang menyeramkan. Hafiz berlari ketakutan dan ketika dia kembali ke masjid itu, tiba-tiba semua orang sudah tidak ada di sana dan mengakibatkan dia pingsan di tempat. Untungnya Hafiz ditemukan oleh warga setempat. Lalu kemudian mereka memberitahu Rini kalau anaknya berada di luar dengan kondisi yang sudah tak sadarkan diri. Rini pun langsung dengan segera mencari anaknya.
Ketika dia melihat Hafiz pingsan, Rini langsung mencoba membangunkannya. Dan tak berapa lama, Hafiz pun tersadar. Ia langsung memeluk ibunya dengan sangat eratnya. Setelah apa yang dialami anaknya, dia sambil menangis meminta ke ibunya untuk segera pergi dari desa tersebut. Rini yang tak tega melihat anaknya menangis dan ketakutan, dia pun berjanji ke anaknya kalau besok mereka akan pulang ke rumah. Pada keesokan harinya, Rini yang masih berbenah untuk pulang ke rumahnya dan juga meminta tolong ke Alif untuk mengantarkan mereka ke kota. Sambil menunggu kedatangan Alif, tiba-tiba beberapa anak di desa itu datang untuk mengajak Hafiz bermain. Rini yang melihat mereka datang langsung menyuruh Hafiz untuk bermain bersama anak-anak itu sambil menunggu kedatangan Alif. Tapi di saat Hafiz sedang bermain, lagi-lagi anak yang pincang itu memanggilnya dan mengajaknya untuk mengikutinya ke pohon yang besar. Hafiz yang penasaran, dia langsung menghampirinya. Namun kali ini Hafiz tidak sendirian. Kedua temannya juga mengikuti Hafiz ke hutan tersebut. Di sisi lain, Alif yang sudah sampai di rumah budenya Rini, mereka beristirahat sejenak dan sempat saling bercerita mengenai kehidupannya masing-masing. Nah, di sini si Rini juga menanyakan kepada Alif tentang anak laki-laki yang pincang itu dan selalu ikut bermain bersama anak-anak di desa. Dia tahu sosok anak itu dari ceritanya Hafiz sewaktu dia pulang dari bermain. Alif yang mencoba mengingat anak-anak di desanya, dia juga heran karena merasa tidak ada anak yang pincang di desanya tersebut. Rini yang mendengar hal itu langsung mencari anaknya dan benar saja, anak-anak itu telah menghilang entah kemana. Rini langsung berlari mencari kemanapun Hafiz berada. Ia juga menanyakan terkait anaknya ke warga yang sedang membangun masjid. Namun mereka menjawab, sebelumnya anak-anak itu memang bermain di sana, tapi setelahnya mereka pergi entah kemana. Akhirnya warga memukul botol dan bunyi-bunyian, dikarenakan sepertinya ada hal yang tidak masuk akal. Aisyah pun akhirnya datang setelah mendengar itu, karena ia juga mencari anaknya. Akhirnya Rini pun nekat masuk ke dalam hutan sambil ditemani beberapa warga. Dan benar saja, di dalam hutan itu Hafiz dan teman-temannya sudah tak sadarkan diri. Lalu setelahnya mereka dibawa ke rumah salah satu warga di sana. Nah, di sini anak-anak itu seperti kesurupan, matanya melotot dan badannya kejang-kejang. Terlihat di sana salah satu warga sedang mencoba memberikan doa-doa agar anak-anak itu terlihat lebih tenang dan tersadar dari kesurupannya. Sedangkan Rini, dia mencoba memberitahu ke Pak Ustadz terkait hutan larangan itulah yang membuat anak-anak mereka menjadi kesurupan. Sayangnya Pak Ustadz menyangkalnya. Dia tidak percaya akan hal mistis yang terdapat di dalam hutan larangan itu. Lalu setelah itu, Rini yang tak tega melihat anaknya, akhirnya dia memutuskan untuk membawa Hafiz pulang ke rumahnya. Di keesokan harinya, Rini mulai menanyakan tentang teman anaknya yang pincang itu kepada Aisyah. Aisyah adalah ibu dari Afdal, teman Hafiz. Dan di sini Rini sudah merasa curiga. Ia merasakan keanehan dari sosok teman anaknya itu. Namun, sayangnya Aisyah justru seperti mengabaikannya dan dia juga memberitahu kalau anak yang pincang itu hanyalah karangan dari anak-anak saja. Akan tetapi Aisyah seperti menutupi kebenaran tentang sosok makhluk halus tersebut yang sering mengganggu anak-anaknya. Setelahnya dia menyuruh Rini untuk pulang. Karena Rini merasa belum mendapatkan informasi dari Aisyah, lalu ia memutuskan untuk pergi ke rumah Lastri. Rini menanyakan apakah si Iwan anaknya Lastri pernah menceritakan sosok temannya yang pincang, tapi jawaban Lastri sama seperti Aisyah, kalau anak itu hanyalah sosok karakter karangan dari cerita anaknya saja. Nah, di sini Rini mencoba agar Lastri bisa mempercayai dirinya kalau anak yang pincang itu bisa membantu mereka untuk menyembuhkan anak-anaknya. Namun sayangnya Lastri juga mengabaikan Rini dan dia malah mengusirnya dari rumah. Rini melihat sikap kedua temannya itu sangatlah aneh. Lalu dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan di malam harinya, Rini mendapatkan mimpi yang buruk. Dia melihat anaknya sedang menaiki pohon besar yang ada di hutan itu, dengan sorakan para warga di sekitar. Dan setelahnya, Hafiz tiba-tiba melompat dan terjun ke bawah. Rini pun kaget dan langsung terbangun dari tidurnya. Kemudian ia segera mencari anaknya dan memastikan apakah anaknya baik-baik saja.
Akan tetapi ketika dia memeriksa kondisi Hafiz, terlihat di sana kaki Hafiz sudah lebam. Dan melihat hal itu, keesokan harinya dia mendatangi Aisyah dan menanyakan kondisi anaknya. Apakah sama juga terdapat luka lebam seperti punya Hafiz? Dan ternyata memang benar, anaknya Aisyah juga mengalami hal yang serupa. Rini juga bertanya, apakah dia juga diganggu oleh makhluk halus yang mengganggunya ketika dia sholat? Ekspresi Aisyah ketika mendengar hal itu, dia langsung kaget. Tapi lagi-lagi dia menutupi kebenaran yang dia alami, kalau dia juga sering diganggu oleh makhluk halus itu pada saat dia sholat. Tak disangka, setelahnya dia langsung mengusir Rini dari rumahnya secara halus. Rini pun pergi dari rumah Aisyah. Selama di perjalanan pulang, tiba-tiba dia melihat Lastri yang memandangi pohon besar itu. Tetapi saat Rini menghampirinya, dia langsung pergi dari sana. Rini pun mengejar Lastri dan menanyainya hal yang sama. Apakah dia pun memimpikan anaknya yang memanjat pohon itu? Tiba-tiba Lastri langsung menangis dan di sela tangisnya akhirnya Lastri mengakui kalau dia juga diganggu oleh makhluk halus. Lastri pun juga memberitahu kalau dia bisa melihat makhluk itu dan sepertinya dia ingin menyampaikan sesuatu kepada dirinya. Kemudian scene berganti di rumah Aisyah ketika Aisyah sedang membawakan minuman untuk anaknya. Betapa kagetnya dia karena saat itu anaknya sudah siuman. Aisyah langsung memeluk anaknya. Tapi di sisi lain justru anaknya Rini yang masih belum sadar juga. Dan justru saat itu Hafiz sedang ditindih dan diganggu oleh sosok makhluk halus tersebut. Pada keesokan harinya, Rini datang ke rumah temannya karena ingin bertemu dengan kakeknya Alif. Dia merasa kalau makhluk halus yang mengganggu anaknya ingin menyampaikan sesuatu kepada dirinya. Dan bukan hanya itu saja, Rini juga merasakan kalau semua yang dialaminya saat ini ada hubungannya dengan pembangunan masjid tersebut. Tanpa pikir panjang, Alif langsung membawa Rini untuk menemui kakeknya. Dan dari situlah kakek Alif langsung menceritakan tentang hutan terlarang tersebut. Kakaknya memberitahu kalau ada bagian hutan yang terlarang bagi manusia, dan jika ada bagian dari hutan tersebut yang diambil, maka harus segera dikembalikan. Hal itu ternyata terbawa saat Pak Ustadz membangun masjid di dekat hutan tersebut. Ada banyak pohon-pohon di hutan itu yang ikut ditebang, guna memperluas tanah pembangunan masjid yang baru. Meski Pak Ustadz juga sudah diberitahu di saat pertama kali dia meminta pendapatnya terkait pembangunan masjid di dekat hutan terlarang itu. Akan tetapi Pak Ustadz justru tidak mendengarkan omongannya dan tetap menebang beberapa pohon yang ada di hutan tersebut. Dan ternyata pohon di sana adalah tempat tinggal bagi para makhluk halus itu. Setelah mendengarkan penjelasan dari kakeknya Alif, lalu dia pulang ke rumah bersama dengan Alif. Tapi di saat di perjalanan, dia melihat salah satu pekerja bangunan masjid yang terluka. Dan Rini juga melihat kalau dinding bagian belakang masjid pun juga tiba-tiba hancur. Semakin percaya kalau itu adalah ulah dari makhluk halus itu. Scene berganti kembali. Di saat semua warga sedang menunaikan sholat, lagi-lagi ia diganggu oleh sosok makhluk halus yang menjadi makmumnya. Dan kali ini sosok tersebut mulai menampakkan diri dengan sangat jelas, hingga membuat Rini ketakutan. Dan ketika makhluk itu menghilang, dia langsung ke kamar anaknya. Nah, ketika dia melihat anaknya, kondisinya sudah semakin parah saja. Tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka. Rini hanya bisa menangisi kondisi Hafiz. Tapi di saat itu, tiba-tiba dia diganggu kembali karena terdengar suara ketukan di arah pintu, seperti ada orang yang ingin masuk. Tapi ketika dia ingin menuju pintu, lalu dia berbalik dan melihat anaknya. Betapa kagetnya Rini ketika dia melihat anaknya sudah menghilang dari tempat tidur. Kemudian Rini segera berlari keluar untuk mencari anaknya. Di sini rupanya Rini sudah dibawa ke dunia lain oleh makhluk halus itu. Rini yang masih mencari anaknya, tiba-tiba dia melihat anaknya menuju ke hutan terlarang tersebut. Dan tanpa dia sadari, sosok anaknya itu adalah jelmaan dari anak yang pincang itu. Anak itu tiba-tiba masuk ke belakang pohon dan keluarlah sosok yang mengerikan. Lalu sosok Hafiz yang dia lihat tadi telah berubah menjadi sosok anak-anak yang wujudnya sangat mengerikan. Kemudian kedua makhluk itu berbalik dan masuk ke dalam hutan. Rini yang masih terpengaruh dengan makhluk tersebut hanya bisa berteriak-teriak memanggil anaknya. Untungnya ada beberapa warga yang melihatnya dan menyadarkan Rini.
Warga memberitahu kalau Hafiz saat ini sedang berada di rumahnya. Lalu Rini langsung dibawa pulang ke rumah oleh warga. Sesampainya di rumah, Pak Ustadz langsung menemui anak Rini. Dan akhirnya Rini juga menceritakan semua kejadian yang ia alami selama ini. Rini ingin meyakinkan Pak Ustadz kalau sosok makhluk halus itu benar adanya. Tetapi Pak Ustadz hanya diam saja. Ia pun hanya melihat kondisi anaknya Rini yang masih belum tersadar dari pingsannya. Keesokan harinya, Rini yang masih terpengaruh makhluk halus itu, dia menyadari kalau ada seseorang yang sedang menebang pohon di hutan terlarang. Seketika, dia langsung pergi ke sana untuk mencegah orang itu menebang pohon. Nah, saat itu, Rini sudah mulai kerasukan kembali. Tubuhnya dipengaruhi oleh makhluk halus penunggu hutan larangan. Dengan tatapan yang mengerikan, Rini terus mengucap kata mati ke orang yang menebang pohon itu. Namun sayangnya, mereka semua mengabaikan Rini, dan pohon itu tetap ditebang oleh mereka. Benar saja, di malam harinya saat semua warga sedang berkumpul, Rini kembali kerasukan oleh makhluk tersebut. Dia mengamuk karena rumahnya sudah dihancurkan oleh warga, dan waktu yang bersamaan, terlihat sosok yang menyerupai Rini juga sedang membawa Hafiz yang baru tersadar dari pingsannya. Hafiz dibawa oleh makhluk yang menyerupai ibunya itu dengan mengajak orang yang sudah menebang pohon sebelumnya juga. Makhluk itu akhirnya menggiring si penebang pohon itu sampai berada ke pinggir jurang. Untungnya Hafiz tersadar kalau itu bukanlah ibunya. Kemudian dia berlari sekencang mungkin menjauh dari mereka. Dan ketika dia sudah menjauh, si penebang pohon itu pun terjatuh ke dalam jurang hingga tewas di tempat. Setelah membunuh si penebang pohon, lalu makhluk itu kembali mengejar Hafiz. Untungnya Hafiz berhasil kabur dan bertemu dengan Alif, yang kala itu mendengar teriakan Hafiz dari dalam hutan. Dan dengan segera, Alif membawa Hafiz keluar dari hutan. Kembali ke scene tempat di mana warga berkumpul. Rini yang masih mengamuk akhirnya keluar dari rumah itu dan pergi menuju ke dalam hutan terlarang. Semua warga pun mengejarnya hingga mereka bertemu dengan Alif dan Hafiz. Dan ketika semua orang sedang berkumpul, tiba-tiba Rini muncul dengan wajah yang mengerikan. Raganya sudah dikuasai oleh makhluk itu. Pak Ustadz menyuruh para warga untuk bersama-sama membacakan doa-doa agar Rini terlepas dari pengaruh makhluk halus tersebut. Namun sayangnya si makhluk itu pun begitu kuat hingga akhirnya dia mengambil Hafiz dan mencekiknya dengan wajah yang sudah dikuasai oleh iblis. Untungnya Pak Ustadz dan para warga terus membacakan doa sehingga membuat makhluk itu akhirnya melepaskan cekikan di leher Hafiz. Di sisi lain, kakeknya Alif yang menyadari amukan dari makhluk halus tersebut langsung menyiapkan bibit pohon yang sudah dipersiapkannya dan akan ditanam di hutan itu sebagai pengganti pohon yang sudah ditebang oleh warga. Kemudian dia bergegas menuju ke hutan, dan ketika dia sedang berada di hutan, kakek bertemu dengan Alif dan meminta Alif agar segera membantunya untuk menanam bibit pohon di dalam hutan, selagi seluruh warga sedang bertarung melawan makhluk itu. Dan ketika bibit pohon itu berhasil ditanam, sosok makhluk itu pun akhirnya keluar dari dalam tubuh Rini. Kemudian ia mulai menampakkan wujud aslinya. Terdengarlah teriakan yang sangat keras ketika makhluk tersebut dibacakan doa oleh Pak Ustadz dan seluruh warga. Hingga akhirnya tubuhnya pun terbakar dan menghilang. Kemudian para warga segera menyelamatkan Rini dan juga Hafiz dengan membawanya pulang ke rumah. Semenjak kejadian itu, mereka sudah tidak pernah mendapat gangguan lagi, sehingga para warga bisa hidup dengan tenang kembali, dan kisah pun selesai. Film horor Makmum 2 ini pada dasarnya menceritakan tentang sosok makhluk halus yang sudah lama menghuni hutan larangan itu. Mereka sering mengganggu manusia, hingga akhirnya mereka pun dikurung di dalam pohon. Dan ketika hutan itu dirusak, mereka pun marah dan kemudian mulai mengganggu warga desa di sana. Tak sampai di situ saja, di sini juga terdapat pesan yang memberitahu jika sosok hantu Hansap itu adalah benar adanya. Dialah jin yang sering mengganggu kita yang akan menunaikan sholat. Bahkan, di saat sholat pun, mereka juga mengganggu dengan berbisik di telinga manusia, sehingga membuat sholat menjadi tidak khusyuk. Demikian ringkasan alur film yang berjudul Makmum 2 kali ini. Dukung terus channel Budi Lover agar kita semakin semangat dalam berkarya. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lalu like dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa.